Peradaban Islam di benua Asia. Pada masa ini, pertumbuhan umat Islam di dunia semakin meningkat dengan ditandai semakin berkembangnya jumlah umat Islam di berbagai belahan dunia. Agama Islam ini lahir pada abad ke-7 Masehi di wilayah Asia Barat, tepatnya di kota suci Mekah, Arab Saudi. Dari kota suci Mekah ini, Islam menyebar ke berbagai wilayah di benua Asia, yakni di wilayah-wilayah Asia Barat, Asia Tengah, Kaukasus, Asia Selatan, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Berdasarkan data pada tahun 1990, negara-negara di Asia yang penduduknya mayoritas Islam adalah Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Pakistan, Bangladesh, Uighur Cina, Turkmenistan, Azerbaijan, Kirgistan, Tajikistan, Uzbekistan, Iran, Irak, Kuwait, Qatar, Suriah, Turki, Yaman, Oman, dan Palestina. Berikut ini dikemukakan keadaan peradaban Islam dari umat Islam di salah satu negara di Asia Selatan, yaitu Pakistan, Republik Islam Pakistan. Di Asia Selatan, ada negara Pakistan yang berbatasan dengan Iran di barat, Afghanistan di barat laut, India di tenggara, Jammu dan Kashmir di timur laut, dan Laut Arab di selatan. Negara ini berpenduduk umat Islam berjumlah 97% dari seluruh jumlah penduduk, dengan ibu kota Islamabad dan mata uangnya rupiah. Negara ini merupakan salah satu negara yang mempunyai peran sangat penting karena berjasa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan filsafat, serta berhasil melahirkan sejumlah lembaga pengkajian Islam dan intelektual Muslim bertaraf internasional. Di Pakistan sudah berdiri beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Baluchistan, Universitas Pertanian Faisalabad, Government College Lahore, dan Universitas Punjab Lahore. Di samping itu juga didirikan lembaga-lembaga pengkajian ilmu-ilmu Islam seperti Yayasan Ilmu Pengetahuan Pakistan, Akademi Ilmu-Ilmu Pengetahuan Pakistan, Pakistan Philosophical Congress, International Academic Islamic Philosophical Association, International Iqbal Forum Lahore, Academic Center Lahore, dan West Pakistan Urdu Academy Lahore. Budaya keilmuan di Republik Islam Pakistan telah melahirkan sejumlah ilmuwan muslim antara lain 1. Muhammad Iqbal tahun 1873 sampai 1938. 2. Abu A'la Al-Maududi tahun 1903 sampai 1979. Tokoh pemikir yang cenderung ortodoks dan tradisional. 3. M.M. Syarif tahun 1893 sampai tahun 1965. Pendiri Pakistan Philosophical Congress, juga editor History of Muslim Philosophy, salah satu buku terbaik untuk sejarah filsafat saat ini. 4. C.A. Qadir, lahir 1909, salah satu pendiri Pakistan Philosophical Congress dan penulis buku Philosophy and Science and in the Islamic World. 5. Dr. Abdus Salam, lahir 1926, penerima hadiah Nobel di bidang fisika tahun 1979. Yang keenam, Fazlur Rahman, guru besar ilmu agama Islam di Universitas Chicago, Amerika Serikat. 2. Peradaban Islam di benua Eropa. Islam memasuki benua Eropa berdasarkan realitas sejarah melalui 4 periode, yaitu yang pertama masa kekhalifahan Islam di Spanyol selama 8 abad dan pemerintahan umat Islam di beberapa pulau, yaitu Prancis Selatan, Sisilia, dan Italia Selatan. Kekhilafan Islam di Spanyol berakhir pada tahun 1492 sesudah penguasa Kristen memaksa khalifah terakhir dari dinasti Bani Umayyah II, Abu Abdillah, untuk menyerah. Akhirnya umat Islam Spanyol dihadapkan pada 3 pilihan: masuk Kristen, keluar dari Spanyol, atau dibunuh. Mereka banyak yang meninggalkan Spanyol dan pindah ke benua Afrika, bahkan ada juga yang ke benua Amerika. Pada abad ke-11, bangsa Norman di Sisilia dan Italia Selatan telah menaklukkan pemerintahan Islam di Mediterania.
wilayah-wilayah Perancis Selatan, Sisilia, dan Italia Selatan. Yang kedua, masa penyebaran tentara Mongol pada abad ke-13. Penguasa Mongol yakni dinasti Khan beragama Islam yang kekuasaannya berpusat di Sungai Volga sebelah utara Laut Kaspia dan Laut Tengah. Ia meninggalkan penduduk Muslim di sekitar Sungai Volga hingga Kaukasus dan Crimea terdiri dari orang-orang Tartar. Mereka menyebarkan ke berbagai wilayah kekisaran Rusia dan membangun koloni di berbagai tempat. Mereka menjadi penduduk Finlandia, wilayah Polandia, dan Ukraina. Yang ketiga, masa ekspansi kekhilafan Turki Utsmani sekitar abad ke-14 dan ke-15 ke wilayah Balkan dan Eropa Tengah. Akibat ekspansi itu, sampai sekarang terdapat kaum muslim keturunan Turki di Yugoslavia, Rumania, Yunani, Bosnia, Herzegovina, dan Albania. Di Albania, umat Islam merupakan penduduk mayoritas. Dan keempat, masa kaum imigran Muslim memasuki benua Eropa setelah Perang Dunia Kedua, terutama ke negara-negara industri seperti Perancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Belgia. Di bawah ini akan ditemukan keberadaban kaum Muslim di beberapa negara. A. Peradaban Islam di Spanyol. Penduduk Muslim bermukimi di Spanyol di dewasa ini terdiri dan keturunan umat Islam yang terusir pada peristiwa Reconquista 1492. Kaum imigran pencari kerja yang bertempat tinggal di Spanyol hanya sementara, dan kaum imigran yang menetap di Spanyol, jumlah mereka menurut catatan Jongen S. Nilsson pada tahun 1990 adalah sebesar 250.000 orang. Mereka berasal dari Maroko, Afrika Timur Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. B. Peradaban Islam di Perancis. Di Perancis, jumlah penduduk Muslimnya mencapai 7% dari total penduduk yang ada. Mereka mayoritas berasal Aljazair, Maroko, Tunisia, Afrika Subsahara, wilayah Laut Hitam, dan berbagai wilayah Timur Tengah, Mesir, Lebanon, Suriah, Yordania, dan Irak, dan Asia Tengah, Turki, Iran, Afghanistan, dan Pakistan. Tahun 1922 terdapat sekitar 1.300 organisasi Muslim yang bergerak di bidang keagamaan, terutama dakwah, seperti Jamaah At-Tabligh wa Ad-Dawah dan Fayat Fartique. Dan ada juga yang menjadi agama bukan sebagai satu-satunya tema pokok kegiatan, misalnya Generation Egalit, France Plus, dan Generation Bear. Keberadaan Muslim di Perancis selain ditandai banyaknya organisasi Islam, juga ditandai dengan A. Masjid banyak didirikan, pemukiman warga Muslim, dan sekolah-sekolah untuk warga Muslim. B. Wanita makin banyak yang berjilbab di jalan-jalan. C. Kegiatan pemeran buku-buku Islam di Perancis. D. Toko-toko makin banyak yang menyediakan makanan-makanan halal. E. Berkembangnya beberapa kelompok tarakat, seperti tarakat Qadriyah, tarakat Tijaniyah, tarakat Nashabaniyah, dan tarakat Baktasi. Peradaban Islam di benua Afrika. Penyebaran agama Islam masuk ke benua Afrika semenjak Rasulullah SAW masih hidup. Pada tahun kelima dari kenabian, Rasulullah SAW memerintahkan beberapa orang sahabatnya berjumlah 15 orang, 11 orang laki-laki dan 4 orang wanita untuk berhijrah ke Habsyah,
Ethiopia. Hijrah ini dipimpin oleh Utsman bin Mas'un dengan maksud untuk menghindari penyiksaan dan menyelamatkan diri dari kaum kafir Quraisy serta mendakwahkan agama Islam. Selain itu, pada kurang lebih tahun ke-6 Hijriah, Nabi SAW mengutus sahabatnya Hatib bin Abi Balta'ah untuk menyampaikan surat dakwah seruan masuk Islam kepada Muqawqis, penguasa Mesir gubernur Romawi Timur. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah 643 sampai 644 Masehi atau 13 sampai 23 Hijriah, pada abad 7 sampai 8 Masehi, Islam menyebar ke negara-negara di Afrika Utara serta terjadi Islamisasi dan Arabisasi. Penyebaran Islam di benua Afrika tidak terlepas dari persaingan antara Islam dan Kristen serta antara Islam dan westernisasi sekuler. Meski begitu, Islam di benua Afrika tetap berkembang ke arah yang lebih maju secara kuantitas maupun kualitas. Mesir. Mesir sebagai salah satu negara agraris yang menghasilkan kapas, padi-padian, sayur mayur, tebu, dan buah-buahan. Juga terdapat industri tekstil, pariwisata, bahan kimia, baja, semen, pupuk. Negara ini besar jasanya bagi kemajuan umat Islam di bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan. Hal ini ditandai dengan didirikannya berbagai perguruan tinggi, dan yang tertua adalah Universitas Al-Azhar di Kairo yang didirikan oleh Jauhar Al-Khatib As-Sakili pada tanggal 7 Ramadan 361 Hijriah, 22 Juni 972 Masehi. B. Aljazair. Aljazair terletak di Afrika Utara. Bentuk pemerintahannya ialah republik, adapun ibu kotanya adalah Algiers, dan bahasa resminya ialah bahasa Arab dan bahasa Prancis. Penduduknya yang beragama Islam berjumlah 99,1%, dan seluruh penduduk Aljazair diperintah oleh bangsa Romawi semenjak tahun 40 sebelum Masehi oleh Vandala, dan tahun 534 sebelum Masehi oleh Vandala, dan tahun 429 sampai 534 Masehi oleh Bizantium, dan tahun 534 sampai 690 Masehi akhir abad ke-7 dikuasai umat Islam. Pada tahun 830 Masehi Aljazair diduduki oleh Perancis, dan baru pada tanggal 3 Juli 962 memperoleh kemerdekaan. C. Tunisia. Tunisia terletak di Afrika Utara. Bentuk pemerintahannya ialah republik, adapun ibu kotanya adalah Tunis. Dulu bernama Tarsisi. Penduduknya mayoritas beragama Islam, yakni sebanyak 99,4%. Islam masuk ke Tunisia pada tahun 670 Masehi. Semenjak itu, Tunisia diperintah oleh penguasa-penguasa Islam. Pada tahun 881 Muhammad Shadiq, raja dari kerajaan Husainiyah, menyerah pada Perancis. Sejak itu, Tunisia menjadi jajahan Perancis sampai dengan memperoleh kemerdekaannya pada tahun 966 Masehi. Dalam sejarah perkembangan Islam, Tunisia mempunyai peranan besar melalui lembaga pendidikan Jaimiyah Zaitunah yang kemudian berubah menjadi Institut Ilmu Islam. Kader-kader ulama diberikan pendidikan dan pelatihan agar menjadi ulama besar. Lembaga pendidikan tersebut berada dalam pengarahan dan pengawasan pemerintahan Tunisia karena negara ini aktif dalam organisasi Konferensi Islam dan ikut menentukan pengambilan keputusan mengenai kebijakan di diplomasi Timur Tengah, terutama yang menyangkut konflik di Timur Tengah, khususnya konflik Palestina dan Israel. 4. Peradaban Islam di benua Australia dan Pasifik. Islam masuk ke wilayah Australia dan Pasifik dibawa oleh kaum muslimin imigran yang berasal dari Turki,
Mesir, negara-negara Timur Tengah, dan daerah Balkan setelah Perang Dunia I dan II. Di antara imigran itu, ada yang berasal dari Pakistan, India, dan Indonesia. Umat Islam Australia tersebar di berbagai negara bagian seperti Canberra, Victoria, Australia Barat, Kepulauan Christmas, Queensland, Australia Selatan, Northern Territory, dan Tasmania. Selain itu, umat Islam terdapat pula di Selandia Baru, Kepulauan Solomon, Vanuatu, Samoa Barat, dan Papua Nugini. Di benua Australia pun terdapat organisasi-organisasi Islam dan masjid-masjid yang didirikan oleh kelompok umat Islam berdasarkan asal negaranya. Misalnya, umat Islam Turki lebih banyak berkelompok sesama Muslim Turki dan kemudian membangun masjid yang dikelola berdasarkan kebiasaan Turki. Pada tahun 1976, dibentuklah organisasi Islam yang bertaraf nasional, yaitu Australian Federation of Islamic Council, yang tugasnya melaksanakan koordinasi khususnya dalam dakwah Islam di seluruh wilayah benua Australia. AFIK ini berkantor pusat di Sydney dan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti berikut. A. Pembentukan Islamic Council yang bertugas mengurus berbagai kegiatan Islam di setiap negara bagian. B. Penyelenggaraan pernikahan secara Islam bertempat di masjid atau Islamic Center. C. Bekerja sama dengan pemerintah dalam penyembelihan hewan yang dagingnya diekspor ke negara-negara Islam. D. Hukum-hukum Islam yang menyangkut keluarga, seperti perkawinan, perceraian, kuburan Islam, hari libur, dan hari-hari besar Islam agar diakui oleh pemerintah. Hal yang menggembirakan di negara federal Australia, kebebasan beragama dijamin oleh undang-undang, dan juga toleransi antar umat beragama cukup tinggi. Selain AFIK di Australia, terdapat organisasi mahasiswa Islam yang disebut Australian Student Organisation, yang giat melakukan dakwah di berbagai perguruan tinggi. 5. Peradaban Islam di benua Amerika. Islam di benua Amerika tidak dapat diketahui secara pasti kapan masuknya. Namun ada yang menduga Islam telah memasuki benua Amerika sebelum pelaut Portugis yang bernama Christopher Columbus menemukan benua itu pada tahun 1492 Masehi. Bukti kebenaran dugaan itu sampai sekarang masih diselidiki. Sejumlah kaum muslimin dari Spanyol atau Andalusia ikut dalam pelayaran para pelaut Spanyol dan Portugal dalam pengembaraannya menemukan benua Amerika itu. Tugas utama kaum muslimin Spanyol itu adalah sebagai pemberi arah pelayaran kapal. Selain itu, diberitakan bahwa pada kurang lebih 1500 Masehi, ribuan kaum muslimin Morisco atau umat Islam Spanyol yang lari mencari tempat baru karena mereka dikejar-kejar dan dipaksa masuk Kristen pada peristiwa penaklukan kembali atau Reconquista pada tahun 1492 Masehi, sudah berdatangan ke benua Amerika. Namun sayangnya, sebagian besar kaum muslimin generasi awal di benua Amerika tersebut musnah karena adanya pemaksaan agama atau asimilasi di benua baru itu. Diperkirakan hampir 1/5 budak-budak dari Afrika pada pertengahan abad ke-15 dan ke-19 dipekerjakan di benua Amerika. Mereka beragama Islam. Karena kesulitan mempertahankan keislamannya, mereka pindah agama. Meskipun generasi awal dari umat Islam yang mendiami benua Amerika banyak yang murtad, tetapi generasi berikutnya yang didominasi imigran Muslim secara bergelombang masuk Amerika. 1. Sejak tahun
1875 Masehi sampai sekarang, kaum imigran Muslim memasuki benua Amerika berasal dari Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina, dan Mesir. Kegiatan-kegiatan kaum muslim imigran di benua Amerika itu sebagai berikut. 1. Membangun masjid-masjid dan pusat-pusat kegiatan Islam. 2. Membentuk organisasi-organisasi Islam. 2. Para mahasiswa muslim pada tahun 1963 Masehi berkumpul di Universitas Illinois Champaign, Urbana mendirikan himpunan mahasiswa muslim yang bernama Muslim Student Association atau MSA. 3. Pada tahun 1982, MSA mendirikan Islamic Society of North America atau Perhimpunan Islam Amerika Utara atau ISNA. ISNA merupakan organisasi Islam terbesar di Amerika Serikat yang berkantor pusat di Plainfield, Indiana. Kegiatan ISNA ini antara lain mengadakan pertemuan tahunan organisasi yang mampu menghadirkan 5.000 peserta, mengadakan ceramah dan diskusi tentang Islam dan umat Islam di Amerika, mengadakan pameran buku, kaset-kaset, busana-busana Islami, makanan halal dan berbagai layanan perbankan Islam.